Salam sehat dan sukacita selalu. Jumpa lagi dalam renungan singkat dengan topik benar-benar merdeka. Dan kita tahu bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ada 3 kuasa ini yang menguasai, membelenggu manusia, mengikat manusia, yaitu kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa maut. Kuasa dosa telah kita bahas pada seri yang pertama, dan seri yang kedua ini kita akan membahas yaitu kuasa iblis. Iblis artinya lawan, musuh, dan pendakwa. Iblis ini dahulunya adalah salah satu malaikat ciptaan Allah sendiri, diciptakan untuk melayani Allah. Tetapi kemudian iblis ini dia mau seperti Allah. Dia meninggikan dirinya. Akhirnya apa? Dia diusir dari surga dan tinggal di bumi bersama-sama dengan manusia. Dan kemudian saudara-saudara, kita sampai saat ini mengatakannya Lucifer. Tetapi kalau kita melihat di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, di Alkitab, lembaga Alkitab Indonesia, di sana tidak ada kata Lucifer. Memang sebab itu cuma ada terjemahan di bahasa Latin saja, di Vulgata, Alkitab bahasa Latin. Nah, kesempatan ini mari kita melihat apa sebenarnya pekerjaan iblis itu. Dan ini memang ada banyak terdapat di dalam Alkitab kita, yang terutama bahwa sebenarnya iblis ini karena dia adalah lawan, dia adalah musuh, maka dia selalu pekerjaannya adalah melawan Allah. Allah suci dan punya rencana untuk keselamatan manusia, tapi iblis ini sebaliknya, dia mencuri, dia membunuh dan membinasakan manusia. Nah, mari kita baca Yohanes 10 ayat 10 itu bunyinya seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, ini saudara, di sini saja sudah dua tujuan yang berbeda. Yesus punya tujuan supaya kita ini memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Sementara iblis itu, si pencuri itu, dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mari kita lebih lanjut membahas Yohanes 10 ini. Memang kalau kita supaya kita punya gambar yang jelas, maka disarankan untuk saudara boleh membaca Yohanes 10 ini dari 1 sampai 21. Ya, lembaga Alkitab memberi judul yaitu Gembala yang Baik. Gembala yang baik, dia harus punya kandang untuk domba-dombanya, karena pada saat dia setelah keluar mengajak domba-dombanya ini cari makan, cari minum, domba-dombanya itu akan kembali dimasukin ke dalam kandang ini. Sekali lagi, pencuri itu tidak melalui pintu. Selalu dia memanjat tembok kalau pencuri. Yohanes 10 ayat 1 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Sekali lagi, jadi iblis itu berusaha, yaitu dia memanjat tembok. Ada usaha yang keras, yang giat dari iblis, supaya dia dapat mencuri domba yang ada dalam kandang itu. Sebab dia tidak bisa masuk lewat pintu, karena penjaga itu mengenal gembalanya. Karena domba juga mengenal gembalanya. Ya, pencuri itu hanya masuk dengan memanjat tembok.
Nah, kita tahu saudara-saudara, sebenarnya domba-domba ini adalah gambaran daripada jemaat Tuhan yang masuk dalam satu persekutuan. Kalau sekarang ini kita mengenalnya berbagai denominasi gereja yang ada, yaitu gereja-gereja itu adalah satu kesatuan, dan mereka masuk ke dalam situ lewat satu pintu untuk menjadi anggota gereja. Pintunya adalah satu, yaitu Yesus Kristus. Pada saat dia percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia menjadi satu kesatuan dengan orang-orang percaya. Satu pintu saja, Yesus Kristus. Iblis berusaha mencuri jemaat supaya dia keluar dari persekutuan ini, ya. Dan betapa tragisnya kalau seseorang itu jatuh dalam jerat iblis. Dan banyak orang kami saksikan, orang-orang yang berkata orang percaya atau gereja yang ada dalam persekutuan gereja, kami saksikan bagaimana mereka terjerat dalam kuasa iblis ini. Dan mereka bukan di luar kita, mereka sama-sama dengan kita juga, ya. Mereka pada saat kami melayani mereka, pernah kami melayani di Bali, karena di sana kita tahu bagaimana kehidupan di Bali itu, ya. Dan satu gereja, satu sidang, dari gembalanya sampai dengan jemaatnya, karena mereka punya hubungan dekat, mereka adalah hubungan keluarga, maka mereka mau kami layani setelah kami sampaikan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ternyata gembala sampai jemaatnya manifestasi seperti ular. Nah, ada kalanya seperti itu, saudara-saudara. Kita menganggap diri kita tidak ada apa-apa dalam diri kita, tidak ada kuasa-kuasa apa-apa. Kita melayani. Dan memang ini sering kami jumpai di daerah-daerah di mana dia sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat yang dengan penampilan yang bagus, tetapi sebenarnya di dalam dirinya ada satu pribadi, yaitu iblis yang diam dalam dirinya dan dia tidak tahu. Dan memang inilah iblis itu, dia pendusta. Dia pendusta, dia menyamar di dalam diri seseorang itu sebagai, dan dia tidak muncul, tetapi pada saat dilakukan pelepasan atau pentahiran itu, maka ada manifestasi pada orang tersebut. Dan memang kami harus ekstra seperti itu, ekstra untuk melayani mereka. Sebab memang pada saat kita melayani, saudara-saudara, kita pergi, kita tahu bahwa sebenarnya kita sedang berperan dengan kuasa si jahat itu, ya. Kami melayani di Kalimantan, di Bali, di NTT, dan juga berbagai daerah yang lain dengan berbagai kepercayaan yang ada di sana. Mereka walaupun gereja juga mereka percaya kepada hal-hal yang seperti dukun dan sebagainya. Nah, itu memang itu yang terjadi di gereja-gereja yang ada di Indonesia, ya, karena masih melakukan dua kepercayaan ini, yaitu percaya Tuhan dan juga kepercayaan kepada berhala-berhala. Nah, Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Lawan kita bukanlah manusia darah dan daging, tetapi lawan kita adalah roh-roh jahat yang ada, yang menguasai seseorang itu, karena dia memberikan celah, atau memang dia benar-benar cuma mau hidup seperti itu saja. Dia menyerahkan kehidupannya untuk dipersembahkan kepada iblis. Nah, mari kita belajar bagaimana seorang itu bisa dikuasai oleh kuasa jahat. Ada kuasa jahat menguasai dirinya dan berdiam dalam dirinya. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam situ? Kalau kita dulu belajar tentang sampai saat ini, kita tahu bahwa Adam dan Hawa, ya, pada saat iblis datang
mencobai Hawa. Dia mendengarkan firman yang palsu. Jadi lewat telinga dia bisa masuk firman yang palsu. Dan kemudian lewat mata dia melihat bahwa buah pohon itu enak untuk dimakan. Dan mereka makan. Mereka jatuh. Mereka tidak taat. Lebih menuruti keinginan sendiri daripada taat kepada Allah. Sebenarnya kalau mereka tidak menuruti keinginan iblis bisa saja, tapi karena mereka punya keinginan sendiri juga, mau jadi seperti Allah dan juga ingin punya pengetahuan yang baik dan yang jahat, mau seperti Allah, maka mereka menjadi tidak taat dan mereka memakan buah pohon yang dilarang itu. Saudara-saudara, sekarang mari kita melihat Adam yang kedua yang ada di dalam Lukas 4 ayat 1-13. Itu bicara tentang percobaan di padang gurun. Saya tidak akan membuka semua ayat ini, tapi saya akan memilih untuk ayat-ayat di mana perkataan iblis dan perkataan Yesus. Yang pertama di Lukas 4 ayat 3-4. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, ya tetapi dari firman Tuhan. Amin. Jadi setelah Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, dia lapar. Dan kita tahu pada saat orang lapar, saudara-saudara, yang dibutuhkan adalah makanan atau roti. Nah, iblis tahu itu dan dia menawarkan Yesus untuk membuat roti itu dari batu yang ada. Tetapi sekali lagi, Yesus tidak terpengaruh, tidak bisa dicobai oleh iblis, dan dia berkata, manusia hidup dari firman Allah, bukan saja dari roti. Amin, saudara. Jadi ada kalanya ini dipakai iblis menjadi celah buat dia masuk dengan keinginan hawa nafsu yang tinggi dalam diri kita. Kita menghalalkan banyak cara supaya kita terpenuhi keinginan kita. Nah, itu iblis masuk ke situ tanpa kita sadari. Kemudian yang kedua yaitu Lukas 4 ayat 6-8. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruh itu akan menjadi milikmu. Tetapi kata Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dialah saja engkau berbakti. Pada saat Yesus dibawa ke tempat yang sangat tinggi, dalam sekejap mata iblis memperlihatkan kekuasaan dan kemuliaan yang ada di dunia ini. Kekuasaan, kemuliaan, kedudukan, dan segala-galanya yang ada di dunia ini, kata iblis, itu menjadi milikmu. Sekali lagi, kekayaan dan kemuliaannya, berarti termasuk kedudukan, termasuk lain-lain menyertai kekuasaan itu menjadi milik Yesus. Kalau Yesus menyembah iblis, tapi Yesus sekali lagi tidak dapat dikuasai oleh iblis. Dia menolak, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya engkau berbakti. Saudara, banyak orang terjerat dalam situasi ini, yaitu kedudukan, kekuasaan dan kemuliaan yang ada di dalamnya. Ya, jadi kekuasaan dan kemuliaannya itu termasuk kedudukan dan hawa nafsu yang di dalam dunia ini, itu keinginan-keinginan segala macam itu menjadi milik. Dan ini banyak sekali orang terjerat seperti ini. Dia membawa sesajen,
di batu-batu, di pohon-pohon, atau di atas gunung. Dia mempersembahkan itu supaya dia memperoleh kekayaan, kedudukan, kekuasaan ini, dan segala keinginan terpenuhi. Dia membawa itu, dia menyembah setan, menyembah kuasa gelap, menyembah iblis, supaya dia memperoleh itu. Bahkan mungkin anaknya jadi tumbal buat supaya dia dapat memperoleh semuanya itu. Kemudian saudara-saudara, yang ketiga, Lukas 4 ayat 10 sampai 13. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi saat Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah, yaitu bicara hal yang rohani, tempat yang rohani, ya, di tempat yang paling tinggi, di bumbungan yang paling tinggi. Ini bicara orang-orang yang ada di tempat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, punya jemaat yang banyak, punya gedung yang bagus, sehingga dengan karismanya pemimpin ini yang tertinggi dalam rohaninya, tertinggi karena dia dipimpin seorang gembala atau apapun, dia dengan karismanya, ya, firman-Nya benar, kata iblis itu, sebab dia mengambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 11 sampai 12. Firman itu benar. Nah, ada kalanya saudara-saudara, gembala yang besar, kedudukan yang tinggi, ada kalanya dengan karismanya itu dia mempergunakan kebenaran firman yang benar untuk kepentingan pribadinya, untuk memuaskan pribadinya, untuk kehidupan yang lebih, untuk menikmati dunia ini. Ada kalanya seperti itu. Dan mungkin saat ini banyak hamba-hamba Tuhan yang seperti itu, mempergunakan kepolosan jemaatnya. Dia sampaikan firman Tuhan untuk supaya jemaatnya itu melakukannya, menampung banyak perpuluhan dan sebagainya, uang untuk kepentingan kekayaan pribadi. Nah saudara, kita mengetahui inilah celah-celah yang iblis di mana itu bisa masuk untuk menguasai kehidupan seseorang. Karena terutama untuk orang itu karena kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan Tuhan sendiri. Dan setelah iblis itu selesai mencoba Yesus dan tidak bisa, dia mundur, ya. Tapi dia menunggu saat yang tepat. Kapan? Dan saat ini, saat yang tepat buat dia. Kalau itu menjadi jemaat Tuhan, kita membuka celah dia, itu saatnya tepat buat dia masuk. Dia sabar menunggu karena dia sudah 600 tahun, bahkan sebelumnya dia sudah hidup. Dan dia punya banyak cara, punya banyak siasat untuk menjatuhkan manusia. Dan dia menunggu supaya pada saat-saat tertentu, pada waktu-waktu tertentu, dia boleh masuk di dalam kehidupan manusia dan menguasai manusia itu. Firman Tuhan Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi saudara-saudara, iblis itu kuasanya sudah dimusnahkan oleh kematian Yesus Kristus. 1 Yohanes 3:8, barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Itulah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi saudara-saudara, pada saat kita dengan kuasa dan otoritas dari Tuhan dan diberikan kepada hamba Tuhan,
kita dapat mematahkan kuasa iblis. Dan kita sudah menyaksikan di berbagai tempat itu orang-orang dilepaskan dari belenggu-belenggu iblis, dari pikiran-pikiran, dari belenggu-belenggu yang membelenggu dia selama ini, sehingga dia tidak mengenal Allah dengan cara yang benar. Kuasa iblis telah dikalahkan oleh kematian Yesus dan kebangkitannya. Bagian kita adalah kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang pertama, apa senjatanya yang harus kita kenakan terus? Yaitu ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, baju sirah keadilan. 3, beritakan Injil damai sejahtera. 4, pergunakan perisai iman. Yang kelima, terima ketopon keselamatan. Dan keenam, pergunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan yang ketujuh, berdoa selalu. Ini ringkasan yang saya ambil dari kitab Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Ya. Saya berdoa kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau hidup berkenan kepadamu dan hidup kudus di hadapanmu, supaya tidak ada celah sedikit pun kuasa jahat masuk dalam kehidupan kami. Dan kami minta Roh Kudus tetap tinggal dalam hidup kami. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Besok kita akan membahas yaitu kuasa maut yang membelenggu, yang mengikat, mengintimidasi manusia. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin.